Haleluya, yang bersuka cita mari bersama-sama memuji nama Tuhan. Yes. Mari bersama katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Terasa kita sudah di ujung bulan Desember, dan Desember itu ujungnya tahun. Ada banyak hal kita lalui. Kita akan memasuki hari-hari depan yang kita tidak tahu. Dulu dalam pertempuran tentara-tentara Tuhan, sebelum dia menang dia nyanyi glory haleluya. Mereka belum menang tapi mereka sudah yakin menang. Kita pun demikian. Kita angkat kepala kita tegak memasuki tahun 2025 nanti. Saya undang Bapak Ibu berdiri. Glory haleluya. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji, glory, hallelujah. Kekuatan Tuhan yang bersama kita, dan kita akan mencapai kemenangan itu. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory. Bapak Ibu silakan duduk. Kita siapkan hati kita. Kita tahu perjalanan hidup kita panjang, tapi Tuhan sertai kita. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita tahu di setiap musim hidup kita ada banyak persoalan, tapi kita juga tahu persis Tuhan menyertai kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku
berdiri. Amin. Setiap musim hidup kita, Dia selalu hadir. Bapak Ibu tetap semangat. Meski banyak sekali persoalan rasanya tidak bisa kita lalui, tapi kita selalu cakap menanggung segala perkara bersama Tuhan. Sama-sama kita renungkan keberadaan Tuhan. Amin. Musim hidupku tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
Engkau sungguh baik, Engkau baik Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Semua baik, apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau buat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti Tuhan. Berarti kau jadikan hidupku berarti. Kemuliaan bagi Tuhan Bapa yang baik. Kami tahu Tuhan Kau begitu baik dalam perjalanan kehidupan kami dari awal tahun ini hingga hampir di hidup tahun ini. Tuhan Kau menyertai kami. Kami berserah sepenuhnya dalam tangan-Mu yang kuat Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami cakap menanggung segala perkara karena Engkau yang menyertai kami. Kami berjalan dalam firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan terang-Mu yang menerangi jalan kami. Dan hari ini kami Tuhan mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami buka hati dan pikiran kami, masuklah menjadikan di rema dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama anak Yesus Kristus. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Haleluya. Salam Bapak Ibu. Sudah di ujung-ujung tahun ini, kita tetap optimis bahwa hari ini hari yang baik. Hari ke depan lebih baik lagi. Amin Bapak Ibu. Ke depan lebih baik lagi. Coba salam dulu kiri kanan Bapak Ibu. Bilang dulu, hari ini baik loh. Hari ini baik, Tuhan baik. Kita tahu bahwa kita berjalan dalam kebenaran Tuhan. Hari ini agak spesial, ada dua keluarga di sini. Nanti besok-besok ada keluarga Pak Ayung dan keluarga Pak Pepen. Amin. Ayo. Kita sama-sama memuji muliakan Tuhan. Apa? Aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita lambaikan tangan kita. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan
bagi Sang Raja. Glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, hey. Mari serukan, mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan sekali lagi. Mari hey. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semuanya glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Bapak Ibu sekalian, Tuhan, silakan Bapak Ibu duduk kembali. Agak berkeringat ya. Bapak Ibu persiapkan persembahan kita yang terbaik. Bagi yang bertugas, Bapak Ibu silakan. Kita berdoa. Tuhan baik, kami datang padamu dengan persembahan kami Tuhan. Inilah persembahan kami. Namun di semua itu Tuhan, persembahan yang paling baik adalah dari hati kami Tuhan. Kami memberi dengan sukacita Tuhan. Kiranya itu bisa kembali hanya untuk memuliakan nama-Mu. Dalam sukacita kami memberi. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Ya. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa Bapak Ibu? Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu
Waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Terima kasih sebabnya biar semua kembali ke kemuliaan Tuhan. Biasanya kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sama-sama persiapkan diri. Alkitab pernah bilang tertulis di Matius 6, biarlah kesusahan hari ini cukup hari ini saja, kesusahan besok ada lagi, dan kita tidak perlu khawatir akan hari esok. Alkitab dengan tegas menyatakan kita tidak perlu khawatir akan hari esok, karena hari esok ada kesusahannya sendiri. Amin Bapak Ibu. Takutkan hari esok, namun langkahku tegar. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kita tetap harus optimis. Kita nggak tahu hari esok. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, tapi kita tahu persis tangan Tuhan yang pegang kita. Kita tahu persis kita melangkah sama siapa. Kita tahu persis kita berjalan di terangnya siapa. Dia jalan kebenaran, dia hidup. Amin Bapak Ibu. Teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tangan Tuhan yang pegang kita. Langkah kita tidak mampu tanpa Tuhan.
Jelas firman Tuhan bilang, Dia pelita, Dia terang bagi jalan kita. 2025 ada banyak sekali berita-berita yang jahat, menakutkan. Tapi kita tahu persis, kita adalah umat pemenang, lebih daripada pemenang. Bersama Tuhan kita cakap menang segala perkara. Amin Bapak Ibu. Aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita yakinkan langkah kita. Oh banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang Bapak Ibu yang saya kasih. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Seperti pujian yang kami boleh naikkan Tuhan, kami gak pernah tahu apa yang terjadi buat hari esok. Kami tidak tahu apa yang terjadi buat jam, bahkan menit ke depan. Yang kami tetap percaya Tuhan, bahwa tangan Tuhan yang selalu menjaga dan menopang buat hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, di tengah-tengah gemerlapnya dunia, banyak orang boleh memikirkan tentang perayaan tutup tahun. Tapi kami bersyukur kami boleh merayakan persiapan tutup tahun ada di tempat ini. Bapa yang baik, kiranya Tuhan yang melawat buat setiap kami, untuk kami boleh mempersiapkan diri menapaki tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Dan kami berdoa menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati buat setiap kami. Di dalam nama Yesus, bagi Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan, mari katakan amin. Oke, shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Ya puji Tuhan, ada sukacita. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, banyak orang mengalami hal yang menyedihkan ketika dia mulai mempersiapkan diri untuk dia meninggalkan tahun yang lama menuju kepada tahun yang baru, saudara. Tetapi hal yang harus kita persiapkan dalam kehidupan kita, bagaimana kita boleh mempersiapkan itu dengan baik, saudara. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, banyak hal yang boleh terjadi.
Mungkin di 2024 banyak permasalahan, pergumulan yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Mungkin ada keterpurukan ketika Bapak Ibu membangun bisnis, ataupun mungkin ketika Bapak Ibu membangun hubungan, ada suatu permasalahan dan sebagainya. Tetapi hal yang saya mau sampaikan saudara, bahwa ketika kita ini mulai mau meninggalkan tahun 2004 dan 2025, ada sikap yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita saudara. Mungkin Bapak Ibu boleh mendengar berita yang mengkhawatirkan. Dan banyak hal yang boleh terjadi, bahkan perakiraan cuaca menyampaikan bahwa akan adanya gempa bumi, akan adanya banjir dan sebagainya saudara. Bahkan sampai orang tua saya nelpon ketika saya mengucapkan selamat Natal, dia sampaikan Bekasi banjir enggak begitu saudara. Padahal Bekasi tidak banjir saudara. Tetapi berita itu ini menggambarkan sesuatu yang apa? Yang mengecilkan kita saudara. Dan mungkin hari-hari ini banyak juga berita-berita yang menakutkan. Tetapi ada satu hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita untuk kita melewati tahun 2004 dan menjalani tahun 2005 dengan apa? Optimis. Bilang sama kanan kirimu Bapak Ibu yang saya kasih, kita tetap optimis. Haleluya saudara. Yes, dan pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, tetap optimis menghadapi hari esok. Saya mau tanya Bapak Ibu optimis tahun 2025? Amin. Ada yang lebih kencang lagi saudara? Bapak Ibu optimis tahun 2025? Amin. Nah, itu menjadi suatu hal yang penting saudara. Kenapa? Karena kadang-kadang ketika kita bertanya gimana Pak Ibu tahun 2025, aduh nggak tahu Pak Pendeta, saya nggak tahu apa yang terjadi buat tahun 2025. Bapak Ibu bagaimana kita ini mau belajar untuk menjadi orang yang optimis saudara. Dan menjadi satu persoalan dalam kehidupan kita saudara, bagaimana kita harus tahu bagaimana kita ini belajar untuk menjadi orang yang optimis buat hari esok saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, di tahun 2002 saya mengingat sebuah kutipan menurut Goldman Bapak Ibu, di mana optimisme itu adalah sebuah harapan kuat terhadap segala sesuatu yang terdapat dalam kehidupan kita saudara. Jadi yang saya mau sampaikan saudara, ketika kita hidup, ketika kita menjalani dalam kehidupan ini, ketika bersama dengan keluargamu, bersama dengan usaha pekerjaan, engkau harus punya harapan yang kuat dalam hidupmu saudara. Engkau harus memiliki sebuah harapan yang kuat. Kenapa firman Tuhan sampaikan engkau harus memiliki apa? Sauh yang kau harus lemparkan saudara. Karena itu menjadi suatu harapan ketika apa? Ada badai dalam kehidupan kita. Ada apa? Ada angin taufan menerpa dalam kehidupan kita. Dan sauh itulah yang akan apa? Menyelamatkan kita saudara. Yang diberkati katakan amin. Dan ini menjadi satu harapan yang baru. Kalau hari ini kita merasa khawatir, aduh bagaimana ini tahun 2025. Iya kan? Mungkin yang masih percaya dengan Feng Shui begitu kan. Wah gelap, saudara yang saya kasihi. Itu mungkin banyak orang berkata gelap saudara. Tetapi firman Tuhan berkata bukan gelap. Tetapi ada harapan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, Tuhan mengatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan saudara. Bapak Ibu, saya mau sampaikan gini, ternyata Tuhan memberikan roh itu bukan roh ketakutan. Tetapi roh yang membawa kita, membangkitkan kita, memberikan kasih kita dan ketertiban saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, saya percaya ketika kita ini diberikan super power oleh kekuatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, kita bisa melakukan sesuatu yang lebih besar, saudara. Katakan amin. Bahkan firman Tuhan katakan kita akan menginjak ular. Kita akan menginjak musuh-musuh kita, saudara. Tetapi menjadi satu pertanyaan dalam kehidupan kita. Apakah kita ini tetap optimis dengan apa yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita, saudara? Apakah kita ini hanya mendengar firman Tuhan? Apakah kita ini hanya mendengar firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan dan bukan hanya kita menjadi pelaku saudara. Tetapi hanya kita ini mendengar pada Tuhan memberikan
roh kepada kita itu bukan sembarang roh, saudara. Tetapi roh yang membawa kepada kita apa? Kekuatan yang baru. Pengharapan yang baru. Kasih yang baru. Bahkan membawa kita nih ketertiban yang baru, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau pagi hari ini kita tidak memiliki harapan yang baru, saudara. Di tahun 2004 ini akan sama terjadi di tahun 2025, katakan amin. Itu akan sama. Kenapa Bapak Ibu? Karena perjalanan dalam kehidupan kita ya nanti juga sama aja. Ya kan, tidak ada harapan yang baru. Ya nanti anak-anak saya juga sama aja. Ya kan? Berkatnya juga nanti kita sama aja, saudara. Seakan-akan kita ini sudah menakar berkat yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, saudara. Tetapi mari belajar sama-sama tahun 2025. Kita akan mengalami berkat yang baru. Berbeda dengan tahun 2024. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang optimis, saudara. Bilang sama kanan kiri, kamu optimis dong. Haleluya. Ya saudara, keluar dari tempat ini jangan seperti ya Bapak Ibu datang. Bapak Ibu datang tempat ini, shalom. Shalom Pak. Shalom Bu, apa kabar? Baik Pak. Bapak Ibu nggak boleh seperti itu. Ketika Bapak Ibu ditanya, shalom. Shalom Pak. Ada apa? Ada pengharapan yang baru, saudara. Dan ketika keluar dari tempat ini wajahnya udah beda, saudara. Bedanya apa? Bukan karena penuh dengan duit, bukan. Tapi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ya kan? Bapak Gembala nanti di depan, saudara. Ya kan? Salam shalom. Wih, salam Pak Pendeta. Luar biasa. Tahun 2025, tahun pengharapan, tahun kemuliaan, tahun kasih. Wah, dahsyat, saudara. Ya kan? Dan kalau kita ini ketemu dengan jemaat yang luar biasa, kita, shalom, shalom. Aduh, shalom lagi, saudara. Bagaimana kita bisa incas satu dengan yang lain? Bagaimana kita bisa memberikan motivasi kita pada yang lain? Kalau kita ketemu dengan orang yang sama. Sama, saudara. 2024 ketemu apa? Ya, Pak Tobing. Ya kan? Maaf Pak ya. Dengan model gayanya ya kan, nyanyi begitu kan? Iya kan? Nanti ketemu sama Ko Ayong di sini gitu kan? Tahun 2025 begitu kan? Ya kan? Ketemu sama siapa lagi? Kokian, ketemu di sini. Ya kan? Memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada sesuatu pembaharuan, saudara. Karena firman Tuhan bukan memberikan roh ketakutan. Tetapi roh yang luar biasa, saudara. Dan ini yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Bahwa firman Tuhan mengajak kita untuk menginjak ular, saudara. Bayangkan. Bagaimana Tuhan itu memberikan kekuatan buat kita untuk kita bisa melawan buat setiap musuh-musuh dalam kehidupan kita, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, sebagai orang yang percaya, janganlah kita ini bersikap pesimis, saudara. Karena sikap pesimis ini menunjukkan bahwa kita ini tidak mempercayai penyertaan Tuhan. Jangan pesimis. Bahwa ternyata, aduh aku gak bisa Pak Pendeta. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang pesimis, saudara. Aku gak bisa. Hah, betul kan? Coba bilang sama kanan kirimu, kamu suka gitu gak? Ya kan? Ketika dosen memberikan perintah kita, atasan memberikan perintah kita, apalagi gembala, saudara, yang memberikan perintah kepada kita, aku gak bisa. Tahu gak, saudara? Ini tuh sudah menunjukkan pesimistis dalam kehidupan kita, saudara. Jangan saya. Gitu kan? Menunjukkan apa? Engkau gak akan pernah melakukan suatu perkara yang besar. Karena apa? Engkau sudah menutup dirimu sebagai orang yang apa? Pesimistis, saudara. Bagaimana firman Tuhan, kita ini bisa menyampaikan kepada banyak orang, kita menginjak ular, saudara. Kalau kita ini apa? Ya hidupnya sebagai orang yang pesimistis, saudara. Bersikaplah optimis. Karena Tuhan Yesus lebih besar daripada segala persoalan kita, saudara. Singkat cerita Bapak Ibu yang saya kasihi. Jadi ketua Natal itu kemarin sempat telepon saya. Dia sampaikan gini, Kak ini dananya belum ada 60%, saudara. Ini enggak saya buka, saudara. Dan setelah itu dia bilang, cukup atau enggak? Pokoknya kita maju aja mas bro. Kalau enggak cukup tenang aja. Pasti Tuhan apa? Pasti Tuhan sediakan. Bapak Ibu yang saya kasih, puji Tuhan. Praise the Lord. Dana Natal itu boleh tercukupkan dengan baik. Beri kemuliaan bagi Allah kita, saudara. Dan ini menjadi satu sikap optimis, saudara.
Setiap panitia Natal. Optimis itulah yang harus kita mulai dalam kehidupan kita, saudara. Bapak Ibu ketika bangun pagi optimis, saudara. Ya kan, senyum, pokoknya melakukan segala sesuatu dengan apa? Dengan percaya bahwa pernyataan Tuhan itu nyata terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Ayub. Ayub 3 ayat 25 dikatakan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangin aku, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, Ayub adalah seorang yang terkenal karena kesolehannya, saudara. Tetapi anak-anak Ayub adalah anak-anak yang cantik parasnya, saudara. Dan terkenal bahwa di tanah Uz adalah seorang yang diberkati, dia memiliki segalanya, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Ayub mendapatkan suatu ujian yang luar biasa, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, inilah salah satu pasal di awal ketika Ayub akan mengalami proses yang Tuhan beri dalam hidupnya, saudara. Dan Ayub pada saat itu berkata, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, dan proses Tuhan itu terjadi dalam kehidupan Ayub, saudara. Meskipun pada saat itu Ayub bilang nih, kalau boleh, itu lalukan semua Tuhan. Jangan proses aku harus menghadapi masalah yang begitu berat, saudara. Kadang, saudara, apa yang tidak pernah terjadi itu bisa terjadi ketika kita ini memikirkan itu, saudara. Saya ulangin, saudara, gini. Apa yang menjadi khawatir dalam kehidupan kita seharusnya tidak boleh kita munculkan, saudara. Kenapa? Karena itu belum terjadi. Tetapi yang Tuhan mau, saudara, ada satu sikap optimisme dalam kehidupan kita untuk kita membayangkan sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa, kesuksesan, kemakmuran dalam kehidupan kita, saudara. Tetapi kadang kita ini berpikir, aduh, nanti gimana ya untuk bayar anak sekolah. Bapak Ibu yang saya kasih, mungkin ketika Bapak Ibu ada di posisi saya, saudara, mungkin pernah berpikir bagaimana kita harus bekerja keras, saudara. Tetapi yang saya alami, Bapak Ibu, ketika penyertaan Tuhan itu sampai di hari ini, saudara, itu bukan karena kuat dan gagah perkasa kita, saudara. Tapi ada satu sikap optimisme yang selalu mengawal dalam kehidupan kita untuk kita melewati hari demi hari, saudara. Tetapi kalau Bapak Ibu memikirkan apa yang belum terjadi, saudara, terjadilah seperti apa yang dialami oleh Ayub, saudara. Dia mengawali di pasal yang ketiga, dia sampaikan kalau bisa ini jangan lalukan Tuhan. Kalau bisa ini udahlah lewatin. Tetapi apa yang dia takutkan, saudara, itulah yang menimpa Ayub. Dan yang dicemaskan Ayub, itulah yang mendatangi Ayub, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya bersyukur melihat apa yang boleh terjadi menjadi suatu gambaran dalam kehidupan kita, saudara. Meskipun Ayub itu Tuhan ganti dengan 3 kali 4, saudara. Hal yang luar biasa yang Tuhan catat melalui kitab Ayub. Bagaimana ketika mengalami proses dan proses itu selesai dan Tuhan memberikan gift yang luar biasa dalam kehidupan Ayub, saudara. Tetapi kadang-kadang dalam kehidupan kita pinginnya gift. Kita pinginnya hadiah. Tetapi kita tidak menikmati prosesnya, saudara. Tapi kadang-kadang kita berpikir aku gak mau proses. Tapi mau hasil, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, gak ada namanya orang sukses ketika kita ini dalam perjalanan, dalam waktu, itu langsung menerima menerima hasil, saudara. Tetapi dimulai dari proses. Proses itu bisa panjang, saudara. Dan itu terjadi dalam kehidupan bangsa Israel ketika dia berjalan selama 40 tahun, saudara. Itu hal yang luar biasa. Bahkan sejarah mencatat kenapa bangsa Israel diproses selama 40 tahun, saudara. Karena Tuhan sampaikan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, saudara. Bahkan sampai hari ini proses Tuhan tetap terjadi buat bangsa Israel. Bapak Ibu yang saya kasih, hal yang pasti dalam kehidupan kita, bagaimana kita ini tetap optimis, saudara. Bagaimana agar kita tetap optimis dalam kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Ibu yang saya kasihi,
tetap andalkan Tuhan. Bapak Ibu mau tetap andalkan Tuhan, amin. Saudara, mungkin kita berkata bahwa aku tetap andalkan Tuhan. Tapi banyak saudara, ketika Bapak Ibu mengetahui tentang firman ini, tetap andalkan Tuhan. Tetapi bagaimana posisi kita ini setiap hari bisa mengandalkan Tuhan, saudara? Kadang-kadang mengandalkan Tuhan itu kalah dengan apa? Permasalahan dalam kehidupan kita, saudara. Kadang-kadang kita mengandalkan Tuhan itu kalah dengan apa? Dengan posisi kita, saudara. Seakan-akan kita ini kecil di hadapan Tuhan, kita ini berdosa di hadapan Tuhan. Bagaimana kita ini mengandalkan Tuhan? Saudara yang saya kasihi, mari kita belajar bersama-sama saudara. Di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai yang ke-8 diperkatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, saudara. Yang menaruh harapannya pada apa? Pada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih, saya mau sampaikan bahwa cara mengandalkan Tuhan itu menaruh harapan kita ini sama Tuhan. Setiap hari, setiap apapun yang kita boleh kerjakan, taruh harapanmu itu sama Tuhan. Dan apapun yang menjadi kerinduan Bapak Ibu, mungkin belum terjadi di tahun 2024, saudara. Mungkin bisa terjadi dalam 2025. Tetapi bagaimana harapanmu itu kita taruh di dalam Tuhan, saudara. Mungkin Bapak Ibu pada hari ini bergumul tentang hidupmu. Bergumul tentang apa? Tentang usahamu. Bergumul tentang suamimu, tentang istrimu, bergumul tentang anak menantumu, saudara. Tapi bagaimana kita ini menaruh harapan kepada Tuhan, saudara. Bagaimana orang yang menaruh harapan kepada Tuhan, dikatakan dengan jelas, ia seperti pohon yang ditanam di tepi apa? Di tepi air, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, pernah Bapak Ibu melihat tanaman atau pohon yang ada di tepi aliran air, saudara? Dia pernah kering? Enggak pernah kering. Apakah dia pernah layu? Tidak pernah layu, saudara. Tetapi apa? Hari-harinya dia itu apa? Dia itu merambatkan akar-akarnya, saudara, sampai ke tepi batang air, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, dia tidak akan pernah mengalami datangnya apa? Panas. Karena apa? Karena dia melekat. Dia dekat dengan sumber air, saudara. Dan ini menjadi satu refleksi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Bagaimana kita ini apa? Belajar mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita sama Tuhan, yang seperti kita ini apa? Ditanam di tepi aliran air, saudara. Yang selalu apa? Yang selalu segar, Bapak Ibu yang saya kasih. Karena apa? Dekat sumber air, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, saya punya cerita. Ketika saya masuk di asrama, itu dengan teman-teman yang dari bagian timur, saudara. Ketika dia melihat air yang ada di kampus, saudara, dia itu ceritakan bahwa apa? Saya ini bersyukur loh bisa mandi air sebanyak ini, saudara. Dan ternyata Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika saya mendengar cerita dari 1 dan 2 orang dan beberapa teman-teman, saudara, yang ada tinggal di daerah timur, saudara, mereka mengalami kesusahan air, Bapak Ibu. Dan mereka itu benar-benar susah ketika apa? Ketika mereka harus mandi, mencuci baju, apakah menggosok gigi, Bapak Ibu. Bayangin sampai susahnya seperti itu. Dan mereka itu senang sekali ketika sudah mulai masuk musim hujan. Mereka membangun suatu tempat di mana itu akan menjadi apa? Penadah untuk air hujan, saudara. Dan air hujan itulah yang dirubah untuk menjadi apa? Air minum dan kebutuhan dalam sehari-hari, Bapak Ibu. Dan ternyata cerita itu bukan berhenti di daerah timur, saudara. Dan itu terjadi di daerah Kalimantan. Teman saya juga di Kalimantan juga ngalami apa? Ngalami susah air, saudara. Sehingga apa? Mereka mengandalkan air hujan. Bapak Ibu yang saya kasih, siklus hujan di Indonesia itu terjadi di bulan Oktober. Ya kan, September, Oktober, November, Desember. Dan mungkin di Januari sudah fasenya apa? Sudah tidak ada hujan, saudara. Yang saya mau sampaikan, saudara, ketika mereka ini membutuhkan air, mereka mencari air, saudara. Di setiap titik-titik mata air itu mereka gali, saudara. Gali,
Untuk mereka menemukan titik air dan itu dibawa Bapak Ibu pulang untuk dalam kebutuhan sehari-hari. Bayangkan Bapak Ibu, kalau itu terjadi di Bekasi saudara, kita ini membutuhkan air. Mungkin kita akan berlomba-lomba mencari air saudara. Betul saudara? Gak usah bayangin ketika titian ini PDAM-nya mati 1 minggu saudara. 1 hari saja saudara, ini bingung saudara. Ya kan? 1 hari saja kita ini mati. Ya kan? Semua galon itu rasanya apa? Rasanya mahal saudara. Saya pernah mandi air galon saudara. Dalam 1 hari itu ada 4-5 galon yang saya habiskan untuk mandi dan melakukan aktivitas di rumah Bapak Ibu. Bayangin saudara, kalau itu terjadi dalam 1 minggu, 1 bulan, bahkan bertahun-tahun. Mungkin banyak kehidupan yang menantikan adanya air Bapak Ibu. Bukan hanya manusia, bukan hanya tumbuhan, mungkin banyak saudara. Karena menyerusi suatu ekosistem di mana ada satu kebutuhan satu sama lain. Tetapi yang terpenting dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kenapa kita ini harus mengandalkan Tuhan? Karena ada blessing, ada berkat yang Tuhan berikan. Karena Tuhan sampaikan, diberkatilah saudara, orang yang mengandalkan apa? Mengandalkan Tuhan saudara. Jadi ketika kita mengandalkan Tuhan, ada blessing saudara. Ada berkat yang kita terima ketika kita mengandalkan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang saya kasihi, mari andalkan Tuhan dalam setiap apa yang kita boleh kerjakan saudara. Bahkan mungkin doamu ketika Bapak Ibu berdoa, tetap andalkan Tuhan saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, hal yang kedua, jangan pernah khawatir saudara. Jujur Bapak Ibu, ada yang pernah khawatir dalam hidupmu? Gak ada yang khawatir semua ya? Oh puji Tuhan. Saya mau tanya lagi Bapak Ibu yang saya kasih. Bapak Ibu pernah khawatir? Pernah. Nah gini dong, ya kan? Kalau gak pernah khawatir saudara, lulus iman ya Pak? Ya kan? Saudara, mari belajar sama-sama jangan pernah khawatir saudara. Ya kan? Jangan pernah khawatir. Lagu jangan pernah khawatir, ya kan? Kekhawatiran itu merusak iman kita, saudara. Kenapa? Karena ada hal yang luar biasa yang Tuhan sampaikan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, saudara. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudara, saya mau sampaikan, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Bapak Ibu yang saya kasih, di sini diawali dengan kata apa? Serahkanlah, saudara. Ada satu kalimat perintah di mana kita harus menyerahkan segala kekhawatiranmu kepada siapa? Kepada Tuhan yang menjelaskan bagaimana kita ini harus menyerahkan segala kekhawatiranmu, saudara. Apa yang hendak kamu makan, pakai, apa yang hendak kamu lakukan dalam kehidupanmu. Mari kita menyerahkan semua ke dalam tangan apa? Tangan Tuhan, saudara. Mari serahkan. Jangan apa? Jangan pernah khawatir, Bapak Ibu yang saya kasih. Saudara-saudaraku yang saya kasih, kadang kekhawatiran itu apa? Yang merusak hidup kita, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, dalam Matius 6 ayat 25 sampai yang 26 saudara. Di situ katakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada apa? Pakaian, saudara. Dan Tuhan sampaikan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi apa? Burung-burung itu, saudara. Saudara yang saya kasihi, jangan pernah khawatir. Apa yang akan terjadi di 2025, saudara? Apa yang terjadi di 2026, saudara? Semua nggak akan pernah tahu, saudara. Tetapi mari belajar sama-sama untuk kita ini percaya sama Tuhan. Kita ini mengandalkan Tuhan. Dan tetap optimis dalam kehidupan kita. Karena kita sudah tahu kuncinya, saudara. Jangan pernah khawatir akan kehidupan ini, Bapak Ibu. Dan saya percaya, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu memulai terbesit kekhawatiran dalam hidupmu, saudara.
itu akan menghancurkan setiap apa? Setiap firman yang ada dalam kehidupan kita, saudara. Saya ulangi, saudara. Ketika Bapak Ibu mulai khawatir tentang hari esok, itu akan merusak tatanan firman Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, saudara. Kenapa? Berpikirnya apa? Karena kekhawatiran itu belum pernah terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, khawatir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah ketakutan, gelisah terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti. Itu adalah khawatir, saudara. Khawatir ketika apa? Harga telur naik 35.000, saudara. Saya nggak pernah khawatir, saudara. Karena apa? Karena saya nggak beli telur, saudara. Yang beli telur adalah istri saya. Tapi kadang-kadang saya juga beli, saudara. Tapi ya ketika saya beli, udah saya beli aja. Mau harga telurnya 30, 32, 33, 35. Saya nggak tanya, wih kok mahal banget? Enggak. Tapi dengan elegan saya beli, udah kok beli aja. Gitu kan? Ketika pulang selalu ditanya, harga telurnya berapa? Gitu, saudara. 35.000, oh sudah naik. Gitu. Bapak Ibu yang saya kasih, kadang kita ini membeli sesuatu, melakukan sesuatu, sudah tahu nih saudara. Waduh mahal ya, udah kita balik aja saudara. Bapak Ibu pernah datang ke sebuah toko, pengen membeli sesuatu nih saudara. Hah, bagus nih. Cocok ukurannya, warnanya cocok. Udahlah, nungguin aja big sale. 99%, udah tinggalin aja. Setelah itu besok gajian, datang. Kita cari kemana ini? Ternyata apa? Sudah nggak ada, saudara. Yang pernah boleh angkat tangan. Ya kan? Hei, di sana loh, gitu kan? Bagus gitu. Tapi apa yang kita lihat, saudara, ya kan? Apa yang kita sedang dalam nama Yesus, ini baju jangan laku dulu, gitu kan? Dari tumpukan paling bawah sampai paling atas, saudara, ditaruh paling bawah, saudara. Karena saya tahu saya akan datang lagi setelah tanggal 27 Desember. Setelah itu kita lihat, kok obak-obak lagi, kok nggak ada ya? Kemana ini bajunya, saudara? Ternyata apa, bajunya sudah laku. Kadang dalam perjalanan dalam kehidupan kita, saudara, kita ini sebenarnya sudah melangkah, Bapak Ibu. Tetapi kita ini takut, saudara. Kita ini apa? Ngalami sebuah apa? Ketakutan. Saya pernah, saudara, ngelewatin jembatan yang kaca semua, saudara. Itu orang enak banget gitu ke jalan, gitu kan. Lihat ke bawah, gitu. Saya, saudara, memantapkan hati dan iman saya untuk tidak melihat ke bawah, saudara. Tapi memang manusia, saudara, ketika jalan santai, lihat, oh Tuhan Yesus, saya tetap jalan, saudara. Tetapi apa? Yang saya takutkan itu, saudara, ketika kaca itu pecah dan saya langsung terjun bebas tanpa parasut, saudara. Wah, gitu. Ada, saudara, hal kekhawatiran seperti itu, saudara. Tetapi ini bicara tentang hari depan yang belum terjadi. Kadang kita ini takut, saudara. Takut buat hari esok, takut apa yang belum terjadi, takut nggak bisa bayar, takut segala sesuatu, saudara, yang menghimpit dalam iman percaya kita, saudara. Tapi saya percaya, keluar dari tempat ini nggak boleh khawatir. Bilang sama kanan kirimu, nggak boleh khawatir, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, saya teringat dengan Taylor Smith, saudara. Di tahun 2023 tanggal 18 Maret, saudara. Di 2023 dia broken heart, saudara. Dia putus dengan pacarnya, saudara. Sehingga dia hancur hatinya. Dia tidak mengadakan tour, dia tidak melakukan perjalanan dan menyanyinya, saudara. Dia selesai. Tetapi di tahun ini, saudara, tanggal 19 April 2024, saudara, dia membuat sebuah album sehingga album itu bisa meledak di pasaran, Bapak Ibu. Kalau tidak salah itu judulnya I Cannot
broken heart, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, ada satu hal yang menarik di lirik tersebut. Bagaimana apa? Dia itu tetap berjuang di tengah-tengah apa? Dia itu broken heart, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih pernah broken heart? Mungkin anak muda, waduh, ya kan? Tapi dengar Bapak Ibu yang saya kasih, ketika anak muda ini mengalami broken heart dalam hidupnya, dia tetap apa? Dia bisa mengerjakan segala sesuatu, saudara. Yang saya mau sampaikan, mungkin kita pernah patah hati, kita mungkin pernah melukai, mungkin kita pernah dilukai, saudara. Tapi mari belajar sama-sama bahwa apa? Ada harapan ketika kita apa? Menaruh harapan itu di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, pegang janji Tuhan, saudara. Dan ini menjadi satu hal yang penting buat kehidupan kita, saudara. Sebelum kita melewati, mungkin begitu banyak janji Tuhan, saudara. Saya bersyukur sampai hari ini tetap membaca Alkitab, saudara. Saya tetap membawa Alkitab, bahkan setiap malam kami boleh belajar bersama-sama untuk membaca Alkitab, saudara. Hal yang pasti bagaimana janji Tuhan itu banyak. Janji Tuhan itu luar biasa, saudara. Tapi bagaimana kita ini memegang janji Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, saya teringat dengan apa yang dikatakan dalam Filipi 4 ayat yang ke-13, saudara. Yuk kita baca bersama-sama. Filipi 4 ayat 13. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi apa? Kekuatan kepadaku, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, Tuhan sampaikan dengan jelas, ayo kita nih pegang janji Tuhan. Tuhan bilang ini, segala perkara kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, yang saya mau sampaikan gini, Tuhan tahu dan menakar bahwa setiap permasalahan dalam kehidupan kita, saudara. Tuhan gak akan memberikan melebihi kekuatan siapa? Kita, saudara. Dan ketika Tuhan sampaikan dalam Wahyu, besi menajamkan besi, saudara. Dan manusia itu menajamkan manusia. Dan itu menjadi satu proses sebenarnya dalam kehidupan kita. Untuk ngapain Bapak Ibu? Untuk kita ini belajar bersama-sama. Untuk ini kita tetap percaya sama Tuhan. Mungkin jalannya gak mulus. Mungkin jalannya berliku. Tetapi tangan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita untuk memegang untuk kita ini sampai ke apa? Finishnya, saudara. Jadi kalau kita ini pelari, saudara, ada namanya start. Bagaimana kita ini memasang seluruh tumpuan kekuatan kita, saudara. Untuk mulai melangkah di step awal, saudara. Dan Bapak Ibu yang saya kasih, kalau kita boleh melihat pelari secara profesional, saudara. Dia apa? Dia akan memantapkan tumpuan kakinya yang paling tepat, saudara. Untuk dia mulai melangkah. Karena di starting yang pertama, saudara. Dia akan apa? Dia akan menentukan hasil ketika dia apa? Memulai di tahap yang selanjutnya, saudara. Dan itu adalah seorang pelari, Bapak Ibu. Dan ketika dia salah melangkah kakinya, saudara. Karena kaki setiap pelari itu berbeda. Ada yang tumpuan paling kuat ada tangan kaki kanan ataupun kiri, saudara. Tetapi yang saya lihat ketika dia melakukan tumpuan yang paling benar, dia akan menyelesaikan finish dengan cara yang benar, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, tinggal beberapa hari ke depan, saudara. Yang saya mau sampaikan, mari kita nih melangkah dengan cara yang tepat. Jadi berkati katakan amin. Ayo kita melangkah dengan cara yang tepat, saudara. Karena Tuhan sampaikan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, saudara. Siapa kita tuh tanpa Tuhan? Dia menjadikan kita ini kepala, saudara, bukan ekor. Jadi berkati katakan amin. Dia menjadikan kita ini apa? Dia kepala. Firman Tuhan katakan bahwa Dia menjadikan kita sebagai kepala dan bukan ekor. Oleh sebab itu, saudara, kita ini mungkin mengalami masa sulit. Tapi tetap percaya, saudara, bahwa Tuhan itu membawa kita kepada apa? Sikap optimis. Next. Nah, saudara, hal yang penting yang kita boleh lihat dalam kehidupan kita, saudara. Di tahun 2025, saudara. Apa yang boleh terjadi? God will bless me, saudara. God will heal me, saudara. God will protect me. God will guide me, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih,
Ayo, mari kita boleh optimis. Karena penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita, saudara. Jadi berkati Tuhan, katakan amin. Undang semua bagi berdiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan, terima kasih. Mari katakan pujian ini bersama saudara. Kau ada bersamaku di setiap musim, Di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. oh, Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. tak pernah Ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu, ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Mari angkat tangan, buka tangan bersama-sama. Bersamamu Bapa, Mari kami melewati semua Tuhan. lewati Banyak proses buat semua perkenananmu, ya. Teguhkan hatimu. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapak Ibu yang saya kasih, mungkin hari ini kita boleh mendengar firman yang luar biasa, yang membuat kita ini untuk menjadi orang yang optimis, saudara. Tapi kembali lagi bahwa kita dibutuhkan sebuah respon dalam kehidupan kita, saudara. Untuk kita ini belajar bersama-sama untuk merespon apa yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan boleh sampaikan, kita diberikan roh yang luar biasa, saudara. Mari kita boleh menjadikan hidup kita menjadi luar biasa karena Tuhan yang menyertai dalam kehidupan kita, saudara. Seharusnya tidak ada kekhawatiran, karena tidak ada kegelisahan ketika kita meninggalkan tahun 2024, saudara. Yang diperlukan ketika Bapak Ibu mulai melangkah, Bapak Ibu harus menatap hari depan yang penuh dengan harapan, saudara. Dan lemparkan sauhmu, saudara, supaya kapal yang kita boleh naikin ini tidak karam, tapi ada harapan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, saudara. Boleh memberkati buat setiap kami, saudara. Memberkati buat setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Dan kami mau belajar optimis di tengah-tengah permasalahan pergumulan dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami melihat ada perkara-perkara Tuhan yang luar biasa, saudara,
yang Tuhan boleh lawat memberkati buat setiap kami. Dan kami berdoa menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, dan jadikan kami bukan hanya pendengar, tapi menjadi pelaku akan firman-Mu Tuhan. Dan ketika kami boleh duduk di tempat ini, Tuhan yang boleh jamah kami, Tuhan yang tahu kapasitas kami, Tuhan yang tahu Tuhan bahwa setiap hidup kami, mungkin kami gak bisa seperti banyak orang melakukan perkara-perkara yang luar biasa, bahkan perkara-perkara yang dahsyat, bahkan menginjak ular. Tapi kami pada pagi hari ini percaya Tuhan, kami memberikan roh yang luar biasa terjadi buat hidup kami. Dan mau berdoa dalam nama Yesus, kalau 2024 kami sudah survive hidup kami Tuhan, dan kami mau survive di tahun 2025. Apa yang kami boleh lakukan, apapun yang kami boleh kerjakan, kami boleh senangkan Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan. Dan kami memberkati buat setiap kami Tuhan, dan boleh nyatakan kuasa-Mu yang ajaib. Ketika kami keluar di tempat ini, dari pintu gereja, kami jadi orang-orang yang optimis satu dengan yang lain. Kami membawa pengharapan yang berasal dari Tuhan, membawa damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Bahkan ada pengharapan yang luar biasa yang Tuhan beri buat hidup kami. Dan kami berdoa menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Kau memberkati atas hidup kami, hidup sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, menantu, cucu. Kiranya Tuhan boleh memberkati buat setiap kami. Dan jangan pernah tinggalkan kami Tuhan, tapi terus pegang kami, karena kami tahu hanya janji-janji Tuhan yang luar biasa yang membawa kami Tuhan untuk menyelesaikan setiap pergumulan permasalahan dalam hidup kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami merespon firman-Mu yang diberkati Tuhan. Mari katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan, kita diingatkan untuk tidak perlu khawatir, karena kekhawatiran kita tidak menambah usia kita, bahkan tidak memberikan apapun dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita persiapkan persembahan kita yang kedua buat yang bertugas. Waktuku sendirian, Dia selalu menemani. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Beri bantuan. Terima kasih semuanya. Selanjutnya pengumuman. Silakan Pak. Shalom. Pengumuman sepekan Minggu tanggal 29 Desember 2024. Pertama, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Dewa Pidekso. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Gembala Sidang GB Shalom Tita Kencana mengucapkan selamat datang
bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang pertama kami datang. Ada yang baru pertama, boleh silakan berdiri. Dengan kasih Tuhan, ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan, ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Jemaat GB Shalom Titik Kencana mengucapkan selamat ulang tahun pertama kepada Ibu Nani Budi Harja 27 Desember, Bapak Endang Sutiano 27 Desember, Saudari Desiana 28 Desember, Ibu Elvina Natalia 28 Desember. Ibadah tutup tahun 2024 GB Shalom Titik Kencana Selasa tanggal 31 Desember 2024 pukul 7 malam di gereja disertai door prize. Lanjut. Oh, enggak ada lagi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Edi. Tadi tulisan door prize-nya kecil, tapi Pak Edi bisa lihat. Saya tahu. Ada pengumuman lain? Silakan Pak. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahun 2024 kita ibadah tinggal satu kali lagi. Tanggal berapa ya Bapak Ibu? 31. Tanggal 31 itu jadikanlah sebagai tanggal kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, kita membawa hati kita kepada Tuhan. Kita mau persembahkan hati dan ucapan syukur kita bagi Dia. Sebab selama tahun 2024 ada banyak hal yang kita alami dalam hidup ini. Baik itu senang, baik itu menghadapi masalah, suka dan duka kita hadapi. Tetapi dari semuanya, kalau kita boleh ada sampai dengan hari ini, bukankah itu karena campur tangan Tuhan? Oleh sebab itu, betapa perlu kita menyiapkan hati kita untuk menaikkan ucapan syukur yang begitu besar kepada Tuhan, di mana Tuhan menyertai kita. Dan kita akan menapaki di dalam tahun yang baru, tahun 2025. Tahun 2025 ada banyak hal yang tidak kita bisa pahami apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Ada banyak orang berkata akan lebih berat dan lain sebagainya. Namun tadi dalam Filipi dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam siapa? Di dalam Kristus Yesus. Sebab Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang mempunyai rencana besar bagi setiap kita yang mengandalkan Dia. Itulah sebabnya jangan lewatkan 31 esok. Kita sama-sama ya tersungkur di kaki Tuhan, memohon penyertaan dan campur tangan Tuhan. Tuhan pasti akan menyertai kita. Dunia boleh meramalkan yang begitu menakutkan, tetapi Tuhan membuka jalan bagi kita. Sehingga kita boleh terus berjalan. Apapun yang terjadi, Tuhan ada di pihak kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Asalkan kita mau membawa dan menggandeng Dia, melekat kepada Dia, Tuhan pasti akan peduli terhadap kita. Ya, baik Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri sama-sama. Shalom, shalom damai Allah. Nanti Desi akan maju ke muka. Damai Allah turun ke
Di penghujung ibadah kami, hamba bawa yang hamba kasihi Desiana ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami melihat sungguh luar biasa kasih Tuhan, pertolongan dan penyertaan-Mu bagi Desi di dalam menjalani hari-hari hidupnya. Kalau sampai dengan hari ini Desi boleh ada, ini kami tahu karena Tuhan yang menuntunnya, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertainya. Bahkan hari ini Engkau telah menambahkan 1 tahun lagi usia Desi. Ini menunjukkan Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang peduli, Tuhan yang hidup, Tuhan yang mau terus menuntun anak-anaknya yang mengandalkan hidupnya kepadamu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau terus berikan kekuatan dan sukacita bagi Desi. Engkau berikan hati yang mengasihi-Mu Tuhan, hati yang mengasihi kedua orang tuanya. Pakai hidup Desi untuk terus mengabdikan diri kepadamu, melayani pekerjaan-Mu. Begitu juga Tuhan, kalau Engkau sudah menyertainya sampai dengan hari ini, di hari-hari berikutnya, Tuhan sudah mempersiapkan banyak hal bagi Desi. Berkat-berkat, bahkan yang lebih besar Tuhan sudah persiapkan. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan. Oleh sebab itu Engkau memberikan tanggung jawab bagi orang yang Engkau kasihi, khususnya Desiana. Mampukan Desi, berikan kekuatan sehingga dapat melakukan segala yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik. Bahkan di dalamnya nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkatilah Desi sepanjang umur hidupnya. Hamba juga berdoa bagi orang-orang yang hamba kasih yang berulang tahun, yang tidak hadir hari ini, dimanapun mereka berada. Tangan penyertaan-Mu Tuhan tetap senantiasa menyertainya, sehingga sukacita Tuhan itulah yang terus menjadi bagian dalam hidupnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati setiap jemaat yang hadir hari ini, apapun pergumulan dalam kehidupannya, Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Setiap rumah tangga jemaat, Tuhan berkati, Tuhan lawat dan Tuhan hadir di tengah-tengah hidup rumah tangga. Sehingga ada sukacita, ada penyembahan, ada kesehatian, saling menolong, saling membantu, sehingga sukacita Tuhan lengkap di dalam kehidupan rumah tangganya. Begitu juga dengan anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah, di bangku kuliah, baik itu yang ada di Bekasi, di luar kota dan di luar negeri. Kiranya Tuhan terus menyertai anak-anak kami, berikan hikmat, berikan semangat dalam belajar. Tuhan juga berikan kesehatan dan kekuatan, sehingga seluruh anak-anak kami dapat menyelesaikan studinya tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu hari ini, Tuhan berkati pelayanannya. Jemaat yang dalam keadaan sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan. Yang susah Tuhan berikan penghiburan, dan yang lemah Tuhan kuatkan. Secara khusus kami berdoa bagi ibu yang pertama kali hadir. Tuhan, Kau berkati kehadirannya. Biarlah Tuhan sukacita-Mu juga melanda dalam hidupnya. Kami rindu di minggu-minggu mendatang boleh bersama kami memuliakan dan mengagungkan Engkau.
Terima kasih Bapa. Saudara-saudara kami yang masih berada di kampung halaman dan juga yang sedang berlibur, Tuhan sertai dan berikan kesehatan, kekuatan. Pada hari-hari berikut, boleh kembali bersama kami, bergandeng tangan, memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bangsa kami Indonesia, hamba bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia. Berikan ketentraman, damai dan sukacita bagi bangsa kami. Tuhan berkati juga para pemimpin bangsa kami. Sehingga mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Bahkan Kau memberikan hati yang bijaksana. Sehingga dapat mengelola bangsa kami Indonesia yang besar ini dengan bijaksana. Satu kerinduan kami, nama Tuhan dimuliakan, diagungkan di tengah-tengah bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila sebentar ada yang bepergian, kemanapun sidang jemaat-Mu pergi, biarlah tangan penyertaan juga, penyertaan-Mu Tuhan senantiasa menyertainya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita mau angkat tangan kita ke atas, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, siang hari ini pulanglah dan terimalah berkat besar dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, rahmat serta persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua siang hari ini sampai Yesus datang menjemput kita. Haleluya. Amin. Amin. Kalau Bapak Ibu, ibadahnya sudah selesai, kita bisa satu dulu sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Ya, salam Bapak Ibu sekalian, baru saja kita ibadah, kiranya ibadah kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan, dan saya mengundang Bapak Ibu bisa menekan tombol like dan subscribe di channel ini, GB Shalom Titian Kencanat. Tuhan Yesus memberkati.